Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online GKI Perumnas yang disiarkan secara online pada pagi ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Penatua Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat hening sejenak. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita.
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri di dalam doa. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, untuk kita semua. Tebuslah kami, agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah dibaharui di dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Terbitlah dalam kegelapan.
Umat Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan di awal tahun baru ini. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Tuhan kami bersyukur dan bersuka cita bahwa kami telah berjalan menembus tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021. Kami merasakan bahwa 2020 begitu panjang, begitu berat. Tapi di tiap perjalanan yang berat itu kami bisa melihat cahaya dan terang Tuhan yang memimpin kami. Sekarang ya Bapak, ketika kami akan memulai hidup kami di tahun 2021 ini, kami ingin mengawalnya dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, pengharapan bagi hidup kami. Tuhan, pimpin kami dengan tiap-tiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terkhusus hamba-Mu di sini ya Allah, yang dipercayakan untuk mewartakan firman Allah, urapi mulut dan bibir hamba, agar sekehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, dalam nama Kristus Yesus selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah pasal 3 dimulai dari ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dipekerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari Wahyu ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup mereka sesehari. Haleluya. Umat Tuhan, ada satu lagu favorit saya. Lagu yang terbit di tahun 2014. Kutipannya demikian. People killing, people dying, children hurt and you hear crying. Can you practice what you preach? All your turn in other cheeks. Father, Father, help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning, where is the love? Maafkan nadanya Bapak Ibu terkasih ya. Saya kalau nyanyi agak sombong memang, nadanya suka seenaknya begitu ya. Tapi lagu itu berjudul Where is the Love? Di manakah cinta? Karya grup band Black Eyed Peas. Itu booming banget itu zaman saya kuliah. Dan mungkin masih booming zaman sekarang. Karena pandemi ini cukup populer lagi lagunya. Terjemahannya begini. Orang saling membunuh. Banyak orang yang berguguran. Para anak-anak terluka. Apakah kau tidak mendengar tangisannya? Apakah kalian bisa mempraktekkan yang kalian khotbahkan? Apakah kalian bisa memberikan pipi kiri kalian dan pipi kanan kalian? Bapa kami di sorga, pandulah kami saat ini, pandulah kami. Karena banyak orang bertanya kepadaku, di manakah cinta? Di manakah cinta? Di manakah cinta? Lagu Black Eyed Peas ini Bapak Ibu terkasih sedang bertanya sekaligus juga sedang menegur hati para penduduk dunia. Di manakah cinta itu? Di manakah tanggung jawabmu untuk menghadirkan damai? Menghadirkan kasih pada dunia ini. Lagu ini mengetuk tiap-tiap hati kita. Sudahkah kita mempraktekkan apa yang kita khotbahkan? Sudahkah kita memancarkan kasih itu kepada sesama kita? Dan hal itulah umat Tuhan yang coba disampaikan oleh Matius secara khusus pada perikop Matius pasal 25 ini. Dalam sebuah tema penghakiman terakhir. Wow, menyeramkan ya temanya ya, penghakiman terakhir. Saya masih ingat waktu diskusi bahan kurikulum Gemas, jadi itu untuk sekolah minggu, gereja dan masyarakat, kurikulum baru bina warga, kami agak berdiskusi cukup panjang untuk perikop ini. Apakah cocok dimasukkan untuk perikop ibadah anak? Karena bicara soal penghakiman dan penghukuman. Tapi umat Tuhan sebenarnya hal yang paling penting dari perikop ini adalah bukan hukumannya, bukan kambing atau dombanya, tapi bagaimana sang raja mau menegakkan kembali apa itu makna kerajaan Allah.
Saya tekankan sekali lagi, ini bukan bicara soal penghukumannya, bukan sekedar bicara kambing dan dombanya, karena harapannya nanti tidak akan ada kambing dan domba, karena ini belum terjadi. Tapi mau bicara bagaimana sang raja menegakkan kembali apa makna kerajaan Allah dan apa makna menjadi seorang warga kerajaan Allah itu. Dan secara tegas sang raja mengatakan, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itulah yang engkau lakukan kepadaku. Ini umat Tuhan. Sang raja mencoba mengevaluasi, Kristus mencoba mengevaluasi dan mengkritik kita. Sudahkah kita benar-benar menjadi warga dunia yang bertanggung jawab? Seperti lagu Black Eyed Peas tadi, di manakah cinta? Hai kamu, orang yang dikatakan berkuasa atas bumi, kalau mengintip kitab Kejadian. Inilah mengapa umat Tuhan, konsep mengenai warga kerajaan Allah harus diluruskan. Dan secara khusus perikop ini menekankan hal itu. Kalau ngomong kerajaan Allah, saya jadi teringat sebuah kisah. Alkisah di sekolah minggu ada seorang guru sekolah minggu. Mau mengajarkan bahan khotbah kerajaan sorga. Maka dia tanyalah kepada adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau masuk sorga angkat tangan, begitu kan? Ya kalau di tempat ini nggak ada yang angkat tangan ya, karena ibadah online hari ini Bapak Ibu, nggak ada orangnya di sini. Oh banyak yang angkat tangan. Terus guru sekolah minggunya bertanya, ya kamu mau masuk surga nggak? Iya. Gimana caranya masuk surga? Berbuat baik kak. Oh iya bagus. Kemudian iya kamu yang kedua di tengah. Bagaimana kalau mau masuk surga? Oh mau masuk surga itu harus menolong orang tua kak. Iya bagus. Ya kamu yang di belakang. Kakak mau nanya, bagaimana caramu untuk masuk surga? Kemudian yang di belakang ini berkata, mati dulu kak. Dan seluruh kelas tertawa dan sang guru itu pun terdiam. Iya kan Bapak Ibu terkasih? Kalau mau masuk surga ya berarti mati dulu dong. Tapi saya rasa inilah hal kekeliruan kerajaan sorga yang secara khusus masih partiskular atau parsial kita pahami. Kita sering melihat bahwa kerajaan sorga itu bicara soal wilayah, daerah kekuasaan. Kerajaan sorga itu nanti di akhir zaman sana ada bumi baru, langit baru seperti yang dikatakan kitab Wahyu begitu kan. Tapi kita lupa bahwa doa Bapa kami berkata kepada kita begini kan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti itu bicara apa Bapak Ibu terkasih? Bicara soal bagaimana kehendak Tuhan ada di bumi dan ada di sorga. Kerajaan sorga hadir ke dunia. Dan Tuhan menjadi rajanya. Dan Tuhan yang memimpin penghidupan kita. Poin penting inilah yang kemudian menjadi jawaban Donald Kraybill dari pertanyaan Black Eyed Peas ataupun pertanyaan-pertanyaan filsuf lainnya. Mengapa ada kejahatan kalau ada orang baik? Mengapa ada pembunuhan kalau ada kasih? Jawabannya adalah kegagalan orang percaya untuk menghidupi tanggung jawabnya sebagai pewarta kerajaan sorga. Sebagai orang percaya seringkali kita membicarakan hak-haknya saja, anugerah-anugerahnya saja, berkat-berkatnya saja dan mujizat-mujizatnya saja. Tapi Yesus datang bukan sekedar untuk mewartakan pembebasan. Yesus datang untuk memperjuangkan pembebasan bersama dengan Israel dan bersama dengan kita. Itulah mengapa Yesus sekedar bukan menjadi Mesias yang berkhotbah, tapi Mesias yang bertindak nyata dan mau mati bagi kita. Dan panggilan yang sama umat Tuhan. Panggilan sama di tahun baru ini. Sudahkah kita bisa seperti Kristus? Menjadi pewarta, menjadi pelaksana tugas Allah, menjadi perpanjangan tangan kaki Allah untuk menjalankan misi dunia, misi gereja, misi Kristus di dunia.
Itulah mengapa menjadi penting penghakiman terakhir ini dalam perikop Matius dan dalam bacaan kita pada hari ini. Penghakiman terakhir bukan mau menakut-nakuti. Penghakiman terakhir mau menegaskan kembali apa fungsi kita sebagai warga kerajaan Allah. Fungsi kita adalah mampu mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih itu. Mampu mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri walaupun dia orang yang hina. Walaupun dia orang yang rendah. Walaupun dia orang yang berbeda dengan kita. Kan paling gampang Bapak Ibu terkasih ya kalau untuk mengasihi keluarga, sahabat, rekan sepayanan, apalagi kalau orang terkenal begitu kan. Kalau kayak artis begitu kan datang begitu kan, gak kenal aja dikasih hadiah, gak kenal aja dikasih souvenir gitu kan. Bayangin misalnya kan artis Korea datang ke Indonesia kan, ramai di bandara gitu kan. Kemudian keluarlah artis Korea itu kan, Kim Jong Il, Kim Il Sung begitu kan. Itu artis Korea juga Bapak Ibu, Korea Utara begitu kan. Mereka mendapatkan begitu banyak hadiah. Untuk orang yang famous, untuk orang yang terkenal, untuk orang yang kita kenal dan kasih, gampang mengasihi. Tetapi misi warga kerajaan bukan hanya untuk orang yang terkenal, untuk orang yang kita kenal, tapi untuk semua orang. Nah inilah yang berat. Karena kenapa? Karena seringkali kan kita memisah-misahkan kan, ada prioritasnya kan. Mana yang mau dikasihi, mana yang tidak dikasihi begitu kan. Mana yang bisa dibantu dan mana yang tidak bisa dibantu. Tapi perintah Tuhan tegas. Kasihilah sama manusia. Dan ketika engkau mengasihi mereka yang paling hina ini, engkau mengasihinya untuk. Disitulah umat Tuhan menjadi penting bagaimana pesan ini kita bawa dalam kebaharuan hidup kita di tahun yang baru. Kalau boleh kita melihat ke 2020, bagaimana sebenarnya begitu banyak rancangan kita, harapan kita ataupun cita-cita kita yang hilang. Itu kalau komputer umat Tuhan tuh bagaikan di restart ulang sama Tuhan tuh. Semua programnya hilang, semua rancangannya hilang, tugas-tugasnya hilang. Wah itu anak kuliah tuh paling sering tuh kan, lupa nge-save tugas, hilang, waduh. Frustasi setengah mati. Itu yang terjadi umat Tuhan di tahun 2020. Bagaimana setiap rancangan kita, apa yang kita atur, apa yang kita persiapkan, itu semua di-reset oleh Tuhan dan hilang karena pandemi ini. Maka bukan hanya kita saja yang bergumul, tapi seluruh dunia juga bergumul. Satu hal yang penting kalau kita mau berdamai dengan kebaruan adalah, sudahkah kita berhasil untuk benar-benar saling mengasihi di tahun baru ini. Ya maka itu coba Bapak Ibu terkasih, coba nih yang di rumah nih, yang lagi ibadah keluarga nih, tengok kiri kanannya, ya coba ditengok ya, di kiri kanannya ada sesama manusia kan, ada keluarganya bukan yang lain kan, dan katakan kepada dia, I love you. Nah, coba dikatakan, I love you. Nah, jangan-jangan udah tahun yang baru lupa mengucap syukur untuk orang yang boleh hadir di samping kiri dan kanan kita. Mari Bapak Ibu terkasih, perintah Tuhan tegas untuk menjadi pewarta kasih, pewarta pertolongan bagi seluruh umat manusia. Dan itu dimulai juga memang dari keluarga kita. Menjadi ironis memang kalau yang kita kenal saja tidak kita kasih kan, apalagi yang tidak kita kenal. Hal inilah umat Tuhan, panggilan mengasihi inilah, dan panggilan menolong orang lain tanpa batas inilah, yang juga memang dihidupi oleh tokoh-tokoh perjuangan Kristen. Secara khusus, pribadi bernama Nelson Mandela. Kalau umat Tuhan tahu bagaimana sebenarnya hal yang mengubah apartheid di Afrika secara sederhana adalah apa? Hukum kasih. Bukan undang-undang yang muluk-muluk,
bukan peraturan yang berpasal-pasal panjang, tapi hukum kasih. Bagaimana Nelson Mandela kemudian ketika dia berkuasa, bukan hadir memburu para orang kulit putih, tapi hadir dalam pengampunan dan kasih. Rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi itu umat Tuhan ada satu lagu yang terus dilantunkan dalam setiap persidangan tinggi di sana dalam rekonsiliasi itu. Lagu itu berjudul Mari Jalan dalam Terang Tuhan. Sia hamba. Lagu itu berkata supaya seluruh Afrika dapat bersatu dalam terangnya. Lagu itu berkata supaya seluruh Afrika dapat tolong-menolong dalam terang Tuhan. Lagu itu berkata kepada seluruh Afrika bahwa kita ada di kapal yang sama. Berlayar ke tujuan yang sama. Dan lagu itu juga mungkin akan berkata bagi kita di Indonesia. Mari kita berdamai dengan kebaruan ini. Saling tolong-menolong. Dan saling mewartakan sinar terang Tuhan. Mari berjalan dalam terang Tuhan. Dalam terangnya, Kristus memimpin kita di tahun yang baru. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaklah berkata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk tahun baru ini. Dan kami diingatkan ya Bapa bahwa di tahun yang baru ini kami hidup dalam satu bahtera yang sama, yaitu Indonesia. Ajar kami ya Bapa untuk saling tolong menolong, saling bahu-membahu, saling berjalan bersama dalam terang Tuhan itu. Sehingga kami dapat semakin serupa dengan Kristus. Dan sehingga kami dapat terus mewartakan karya Kristus di dunia ya Bapa. Allah Tuhan kami, pada kesempatan kali ini juga kami ingin mengangkat doa-doa permohonan kami. Secara khusus ya Bapa, kami ingin berdoa untuk seluruh anggota jemaat, aktivis, simpatisan di GKI Perumnas Tangerang dan Bajem Kota Bumi ya Bapak. Di tahun yang baru ini kami mulai kembali membuat resolusi-resolusi. Hal-hal yang akan kami rancangkan dan bangun di tahun 2021 ini. Allah yang Maha Kasih pimpin kami. Mungkin masih banyak hal atau PR yang harus kami kejar dan kerjakan. Setelah tahun 2020 ini kami harus tersendat karena COVID-19. Dan biarlah ya Bapa, Tuhan yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami yang memulai hal-hal yang baru di tahun 2021 kali ini. Bagi kami yang tengah merancangkan hal-hal indah di tahun 2021 ini ya Bapa. Tak lupa dan juga tak henti-hentinya ya Bapa, kami juga berdoa untuk tiap-tiap rekan sepadan kami, keluarga kami, yang mungkin tengah bergumul dalam kesehatannya atau sakit penyakitnya. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Tuhan selalu hadir, melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui tangan-tangan dokter, Tuhan hadir untuk mengerjakan karya keselamatan dan pemulihan bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan juga melindungi dan memampukan keluarga-keluarga yang mendampingi dari rekan-rekan padan kami yang sedang sakit ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa, juga secara khusus untuk gereja kami, GKI Perumnas Tangerang dan juga Bajem Kota Bumi ya Bapa. Bagaimana kami sebagai gereja di tahun 2021 ini juga terus berproses dan terus bertumbuh. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya di tahun 2021 ini kami bisa menemukan model-model pelayanan yang baru yang dapat lebih menjangkau begitu banyak jiwa dan menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan pimpin tiap-tiap kami. Dan juga ya Tuhan, kami juga selalu berdoa untuk bangsa kami Republik Indonesia. Biarlah Tuhan juga memampukan bangsa kami ini, memberikan panduan kepada setiap pemimpinnya dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Allah Tuhan kami, inilah doa-doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami satukan dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening seperti yang tertera di layar, atau melalui amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Sebagai nas pembimbing untuk persembahan diambil dari Imamat pasal 22 ayat 29. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah yang Maha Kuasa, pada awal tahun ini kami berseru akan nama-Mu agar kami memperoleh keberanian dalam meneruskan perjalanan hidup kami. Kami tidak berani menghadap Engkau dengan niat kami yang baik atau janji-janji yang muluk dalam tahun ini. Tetapi kami datang kepadamu dengan maksud janji-Mu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kami ingat firman-Mu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tuhan, atas dasar firman dan janji-Mu inilah kami menaruh harap kami, bahwa kami selaku ciptaan baru memasuki tahun baru ini. Dekatkanlah kami kepada Juru Selamat kami, dan pandanglah kami dalam Kristus oleh kasih setia-Mu, dan jagalah kami. Mampukanlah kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Utuslah damai sejahtera-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kami bermegah-megah dalam nama-Mu yang mulia. Ya Allah kasih, Engkau adalah sumber karunia yang baik dan sempurna dalam hidup kami. Kami mengakui akan kelimpahan berkat-Mu. Kini berkat-Mu itu kami persembahkan kembali. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan memperbanyaknya. Berkatilah juga majelis yang akan mengelolanya, sehingga dapat dipergunakan untuk pekerjaan gereja-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira jalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi pada kita hanya oleh Bapa dan teladan Yesus Kristus yang menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukan kita menjadi pembaruan dimanapun kita berada, kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.